semangat yang positif ya, dengan semangat ganjen seperti di sebelah saya. Gue kayak Ipin Upin ya kalau gini-gini ya. Enggak, lo pernah tahu mainan anjing-anjingan di mobil di dashboard itu? Kasar. Kasar. Well, look, I love dogs, so when I say dogs, it's a fun of rasa sayang. Karena nggak terima. Nggak terima. Oh, kalau kalau mobil-mobil kayak teman-teman Mas Iwet sama Mas Iwet sih ya, kayaknya nggak pakai tuh ya mainan anjing-anjingan di dashboard gitu ya, kayak event Mas Iwet kemarin kan geng-geng Mercy ya, jadi kan Masa di Mercedes-Benz EQE, the new levels of EV, ada mobil anjing-anjingan yang gini. Seru deh. Sampai di event kemarin tuh ya, Bo. Oke, ya bisa dibilang lah it's a premium event gitu kan ya. The launching, jadi ini tuh ternyata udah lumayan ditunggu-tunggu sama insan otomotif di Indonesia. ah, Kehadiran dari Mercedes-Benz EQE SUV, the new levels of UV. Lo bayangin, EV, lo bayangin mobil SUV, sport utility vehicle, tapi electronic vehicle, Bo. oh jadi Mobil, ini listrik. yes. Dan Mercedes-Benz kan memang series untuk EV-nya cukup lengkap kan, yang sedan sampai yang SUV itu ada. Hmm. Nah, kemarin tuh launchingnya banyak Oh, tuh yang bilang aku nonton loh tiap pagi. Ada yang bilang itu tadi yang lu bilang sambil dandan. Ada yang bilang sampai gue lupa lagi. Jadi ditaruh di mobil, sambung ke Bluetooth, nyetir. mm-mm. Iya, Yovita kemarin ketemu dengan anaknya yang inong-inong. Oh, Yogi Teles mana? Heeh, sama suaminya. Oh, Terus abis itu gue ketemu kemarin juga ada satu sis lady namanya Mira, dia punya brand fashion namanya Miwa. ah, Jadi Miwa ini tuh dia desain motifnya, dia gambar. Terus kemudian karena dia punya pabrik tekstil, get this, she own a textile manufacturer. wow. Dibikinlah itu si produk itu. Dan dia Mira. dengan kita tiap pagi. Wah, hai Mira. Iwat, Bluetooth-nya coba dimatiin. Sebel deh, lupa terus gue. Terus yang menarik, Mira ini punya eh gue nggak nyebut, social project, her Hmm. own social project, itu memberdayakan ibu-ibu untuk membuat gula aren di daerah-daerah tertinggal. Gula aren. Iya, gula merah. Oh. Terus abis itu juga dia bikin sekolah di Myanmar untuk orang-orang tidak mampu, dan juga Sun di Indonesia di daerah-daerah tertinggal. Kok gini ya? Orang kok hebat-hebat banget ya, Bo ya? Oh ya, Ya, kok kepikiran gitu, bikin iya, aksi-aksi sosial, bikin iya. impact-impact untuk community gitu, kok bisa ya, Bo? Dan kayak ada gitu waktunya gitu. Mas, I mean, she's a designer, dia punya pabrik. Kan repot ya. Hebat ya. Hebat loh. Terus pagi ini dia mau terbang ke Myanmar untuk ngecek sekolahnya. Myanmar tuh kayak nunjuk di peta juga bingung gitu di mana. Myanmar tuh di mana sih? Uh. Di Asia, kayaknya di atasnya Thailand, di bawahnya Vietnam gitu-gitu. Oh, Thailand, Vietnam. Di Garut, emang bener-bener deh. Iya, terus ada Yogi kemarin. Iya, gue lihat. Yogi udah nggak pakai Mercy. Mercy udah ditukar. Ini dia mau beli semalam, makanya dia datang. Nggak apa, hebat ya. Teman-teman gue tuh hebat, hebat, Ya, hebat. ya. Hebat. Satu abis puyeng-puyengan sama keponakannya Beyonce, anaknya Solange di Paris. Satu mau beli Mercy EQE SUV, ya. Sukses mereka.
Aduh udah deh ya. Emang udah deh. Cari teman itu jangan yang kaleng-kaleng. Hmm, Because you are who you hang out with. true. Terus udah gitu dia bilang gini kan ya, ini Le Park kan? Tempatnya di Le Park Residence kan kemarin launchingnya kan? Terus gue bilang, iya Le Park. Terus dia ngomong sama Dennis, kita kontak kali si Christina gitu ya dia bilang ya. Terus gue bilang, ini Christina siapa, Bo? Yang punya. Gue, wow. Gue langsung berasa nggak ada apa-apanya di samping temen lo. Gue, wow, oke, siap. Terus gongnya datang si Christinanya abis ngantor. Gitu. Lo tau lah ya kalau orang abis ngantor gimana sih bentukannya. Oh, hebat ya. Terus gue gini, datang yang punya, turun. Tapi I want to talk a little about that gitu ya. Tuh temen gue Didi bilang gini, iya cari teman itu harus yang positif. 5 people of your close friends are the people who represent who you are. Itu kemarin gue bahas waktu, yes, itu kemarin gue bahas that idiom, itu juga yang gue bahas waktu syuting Spill the Tea sama Melanie Ricardo sama Karen Delano. Iya. Memang kalau lo mau tahu siapa diri lo lihat 5 orang teman terdekat lo. Hmm. Biasanya mereka mewakili penggambaran dari dunia lo. Iya. Iya kan? Iya. Lo Iya. setuju nggak dengan hal ini? Setuju banget sih. Karena biar gimana pun kan bird with the same feather flock together. Hmm. Iya kan? Lo berteman dekat dengan seseorang dengan orang lain, apalagi lo hangout cukup reguler dengan mereka. Mungkin nggak hangout tapi lo regularly talk with them, itu kan butuh kecocokan. Mm-mm. Dan kecocokan itu kan berasal dari value yang sama, Mm-mm. kesukaan yang sama, gitu kan? Iya. Kan katanya if we vibe, we vibe gitu. Nah biasanya vibrasi kita itu juga mengumpulkan orang-orang dengan vibrasi yang sama. Iya. Ada yang bilang gini, kalau teman gue aneh berarti gue aneh ya. Mulai kepikiran. Oh, hmm. Mungkin jangan aneh bahasanya. Unik. Unik. Tapi gini ya, Unik. speaking of that gitu, mungkin lu jangan langsung tiba-tiba ngecap teman gue aneh berarti gue aneh. Mungkin aneh itu hanya satu dari sekian banyak personality yang dia punya. Coba ditelah Ya. lebih dalam lagi. Selain mungkin dia aneh, tapi dia adalah orang yang kreatif. Karena orang kreatif itu pasti aneh loh. Kalau dia nggak aneh, Setuju. nggak mungkin dia aneh. Nggak mungkin dia bisa Gak jadi mungkin dia kreatif. kreatif. Yes. Seni, seniman itu pasti nyentrik. Nyentrik itu banyak Benar. orang bilang aneh. Jadi aneh Ya. is not necessarily a bad thing. True. Ya kan? Iya. True. Eh, terus atau mungkin gini, temen yang banyak lah gitu ya. Jadi jangan terlalu gampang dan terlalu mudah gitu mencap eh, teman kita gimana-gimana dan hal-hal yang negatif gitu. Pasti di antara kenegatifan itu ada sesuatu yang bisa membuat lo tertarik dan bisa main sama dia gitu. True. Terus langsung pada ini, Bo, audit pertemanan. Siapa aja ya 5 teman terbaik gue? Mulai tang 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 tang. Nggak ada yang penting ya ternyata. Nggak. Nggak harus penting, nggak harus lihat statusnya, tapi benar-benar bahwa teman-teman lo itu adalah merepresent lo. Itu aja yang diambil. Ya, jangan terus lo nanti tiba-tiba ngotot jadinya ganti semua list of your friends, terus lo cari ugal-ugalan lo nyarinya sampai pansos-pansos, nggak gitu juga, nggak harus gitu. Ya. Sama gue juga suka ya dengan apa yang suka dikatakan berulang-ulang oleh teman gue yang namanya Uchida. Uchida itu selalu bilang gini, friend support friend. Itu kayaknya salah satu moto hidupnya dia deh. Jadi Hmm, kayak gue bilang, kenapa sih lu suka nongkrong di coffee shop ini? Itu kan jauh sekali dari rumah lo misalnya. hmm, Karena yang hmm, punya coffee shop itu temen gue. Friend hmm. support friend. Oh oke. Terus gue nanya, kenapa sih lu nongkrongnya di mall ini dan selalu di cafe ini? Ini tuh macet loh ganjil genap. Karena PR-nya itu teman gue. Friend support friend gitu. And I like that gitu.
maksudnya di era zaman sekarang ini kan juga nyambung ya dengan 5 temen lo adalah dunia lo. Di era zaman sekarang ini yang kayaknya semakin banyak orang yang perhitungan gitu Iwet dengan teman sendiri. Ngerti nggak lo, Nek? Yang kayaknya itu apa ya, hitung-hitungan banget gitu. Hitung-hitungan tuh bukan cuman sekedar dari waktu, sekedar dari perhatian, tapi juga kayak contoh gitu ya. Enggak gue belanja jajanan itu, habis gue nggak terlalu cocok, Bo, sama orang yang punya. Ya kalau dia temen lo, support aja kenapa sih? Iya. Gue mau nyambung soal soal topik friend support friend. Duh, baru juga mulai 5 menit. Harusnya kan lawak-lawak dulu apa gitu. Kemarin tuh Mirahung itu juga bilang ke gue. Kan dia cerita gimana dia ngebangun bisnisnya, Miwa itu kan ya. Gimana dia pertama kali itu di appoint sama Mercedes-Benz menjadi salah satu their icon gitu. Karena Mercedes-Benz kan juga memang lekat dengan dunia fashion kan. Terus gimana akhirnya Miwa brandnya dia itu dipercaya sama BCA gitu. Terus dia tuh bilang gini, aduh nggak mudah bisa sampai ke titik itu, dia bilang gitu. Terus dia ngomong gini ke gue ceritakan gue juga punya punya cita hari ini kan. Nah, terus dia bilang, tapi kan Mas Iwet gampang, Mas Iwet tuh temennya selebriti semua, pasti akan bisa dengan mudah mendapatkan exposure. Terus gue bilang gini, ini yang pengen gue ceritain. Oh ya, cuma masalahnya adalah aku itu orangnya gengsian. Hmm. Dan gue udah sering banget diomongin ini sama teman-teman gue. Bo, temen lo tuh seleb semua. Hmm. Lo tinggal minta mereka, mereka pasti akan support lo. Mm-mm. Halo? Cuma, kalau hang, oh enggak, oke. Cuma, masalahnya adalah gengsinya gue tuh ancur-ancuran. Hmm. Parah. Gue bilang sama dia gini, iya, tapi aku tuh gengsian banget. Kalau Hmm. mereka nggak minta ke aku nggak akan kasih. Hmm. Karena buat aku, dengan mereka minta itu, it's a form of appreciation. Hmm. Dan aku nggak akan pelit, akan aku kasih pasti kalau mereka minta. Cuma untuk Hmm. meminta mereka, bantu dong promoin baju gue, bantu dong promoin produk gue, itu rasanya kayak di sini nih, Bo. Oke. Nggak bisa keluar, Hmm. ya. Terus dia bilang gini, I see, dia bilang gitu. Eh, jadi Mas Iwet ngerasa bahwa itu lebih bentuk apresiasi dari teman. Gue bilang iya. Sama satu lagi, dia bilang gini, Mas Iwet takut ya kalau kemudian pertemanannya jadi dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Iya, jujur Bo, itu yang selalu dalam kepala gue. Ya, oke. Ada yang bilang itu Leo banget nggak sih? Karena gue mau bilang gue juga tadinya begitu. Dan Tadinya, dan gue juga Leo. berarti lo berubah. Lo Iya, berubah. berubah. Semenjak gue baca buku ya, eh judulnya ASK. Oke, Ya, yang nulis itu adalah penulisnya Chicken Soup for the Soul. oke. Lo tau kan buku Chicken Soup for the Soul ya teman-teman ya, successful banget all around the world, diterjemahkan ke dalam bahasa rupa-rupa di pojokan dunia sebelah manapun. Oke? Hmm, Very hmm. successful. Nah, the author, a couple, kemudian membuat buku ini judulnya Ask. Dia bilang, ternyata yang menjembatani mimpi kita dengan kenyataan adalah ask, ASK. All we need to do is ask. Minta. Ya, Tapi kan kalau ditolak nggak enak lo rasanya, Bo. tunggu dulu. Minta ya, ask bahasa Inggris ya, minta, memohon, bukan mengemis ya, minta. Mintanya melalui apa? Ya melalui doa ke Tuhan, to the universe, atau ke orang. Dalam hal ini ke teman. Kadang-kadang, Hmm.
ego gengsi kita itu menghalangi kita mendapatkan apa yang kita mau. Hanya karena kita gengsi nggak mau minta sama teman kita. True or not? True. Karena kan sebetulnya teman kita itu bukan paranormal ya, Wet. Mereka tuh nggak tahu loh kita tuh perlunya apa. Kita tuh maunya apa. Oke. Ya nggak sih? Minta aja kayak gue gitu ya. Akhirnya gue mempraktekkan itu, Iwet. Kayak contoh kecil gitu ya. Waktu gue nggak punya produk that I want to sell. Tapi gue pengen mempromosikan Brunch with Dave. Gue pengen mendongkrak viewers Brunch with Dave, Diary Dave, YOLO. Gue minta loh satu-satu ke teman-teman gue yang menurut gue followernya lumayan impactful. Gue DM, gue WhatsApp. Bo, boleh nggak sih promo ini episode terbaru gue di Instastory lo? Dan hanya 1 dari 10 yang nolak. Masa? Jadi 90% loh mengiyakan. Iya. Jadi Iya, kan iya. successful rate-nya tinggi dong. Iya. Yang nolak itu pun karena dia alasannya make sense gini. Tapi Instagram gue itu dikunci loh. Guna nggak ya kalau gue posting? Nah, tapi get this. Menurut gue, tapi get this. Karena menurut gue, Iwet gini. Promoin usaha temen di sosial media zaman sekarang. Itu udah nggak tergantung follower lu banyak, follower lu di private apa enggak. Kalau lu mau bantu mah, biarpun follower lu cuma 10 orang, apa sih salahnya mempromosikan usaha temen lo di Instastory lo? Apa susahnya buat lo? Friend support friend. If you do that for your friends, one day, if you need it, it will come back to you. Don't you think so? Yeah, I think so. Iya, gue terlalu takut ditolak. Jadi gue udah nggak pernah, Web. Gue udah nggak pernah. Sekarang gue udah makin berani ya. Bahkan ke orang-orang yang itu kan temen. Temen kan 5, 10, 100, 150 itu ring 1 ya kan kalau teorinya. Gue udah mulai melebar tuh. Gue ke beberapa kenalan gitu, selebriti, influencer yang gue nggak kenal, gue udah mulai berani. Nah, di situ nggak semua memang mengiyakan. Tapi gue cukup bangga sama diri gue udah nggak malu minta. Gue udah nggak malu minta, Web. Dan gengsi dan rasa percaya diri gue itu tidak berkurang walaupun gue ditolak. Contoh gitu ya, kayak misalnya gitu ya, gue kan sekarang promoin catering Mutual Gourmet. Gue reach out ke selebriti, ke influencer. Aku mau, karena mereka tuh kalau mereka collab produk gitu ya, mereka suka kirimin gue kan. Dan gue suka posting. Jadi gue pikir, I think I want them to post my product also. Gue reach out, aku mau kirim makanan aku, boleh nggak kamu cobain? Boleh dong kak, boleh dong kak. Aku minta alamatnya ya. And then they disappear. Nah, terus kan gue pikir, ya udah, I take it as a form of rejection, iya kan? Iya. Tapi gue nggak mau berburuk sangka, gue masih reach out lagi. Bo, sorry, I'm still waiting for your address though. I want to send you the product. Dia diam aja. Terus gue ketemu di event. Bo, hai, gue gitu. Terus, apa kabar lo? Baik. Terus dia nanya, Bo, catering lo masih? Masih. Gue tuh mau kirimin lo, tapi gue nungguin alamat lo. Astaga, abis ini ya. Nggak dikirim juga. Which is nggak apa-apa. Jadi, gue tuh ya udah ringan hati aja. Tapi maksudnya gue, at least gue minta. Dan gue nggak gengsi. And I feel good about myself. Gimana caranya untuk meruntuhkan gengsi itu? Karena gue tuh nggak ngemis, Iwet. Gue melihat gue tuh nggak ngemis. Dan gue melihat bahwa gue tuh juga membuka diri. Tit for tat, quid pro quo. Ketika orang membutuhkan, gue akan membantu juga. Jadi gue elegantly ask. Interesting. Gitu. Kayak kalau coba ya. Gitu. Sama juga dengan berdoa gitu ya kan gini. Kadang kita kan juga berdoa suka gitu ya, Nek. Aduh Tuhan tahu deh apa yang gue butuh.
Jack, apa susahnya Ya. sih lu nyebut minta? Tuhan Hmm. juga seneng kali ngedenger lu minta. And beberapa teman-teman gue ya, get this is very interesting. Mereka tuh seneng loh, Web, ketika knowing the fact bahwa I reach out to them asking for their favor. It makes them feel good and valued. Really? Yes, dia seneng loh. Oh, ternyata gue tuh punya sesuatu yang bisa membantu teman gue. Oh, ketika dia butuh bantuan, dia tuh datangnya ke gue loh. Oh, ternyata gue istimewa buat dia ya. Gitu, Nek. Bisa ya? Mm-mm. Lucu Oke, ya? gue coba. Oke, oke, oke. Kita tutup kalau gitu pembahasan ini. Saya harus WhatsApp teman-teman saya untuk mengirimkan produk saya. Tapi tapi yang Dave omongin ini ada benernya sih ya. Lo nggak akan pernah tahu gitu bahwa lo akan dibantu sama temen lo kalau lo nggak minta. Sama tadi ada yang bilang gitu, ya kalau artis yang minta mah gampang pasti diiyain. Nggak juga, konteksnya tuh gini. Lo minta kan sama temen lo, Hmm. ya kadang-kadang suka ada yang gini, ya kalau aku DM ke selebriti gitu kan suka nggak dibales. Ya iya, dia kan nggak kenal lo. Ini kita konteksnya ngomongin adalah pertemanan lo, temen lo gitu. Mm-mm. Dan seperti yang Dave bilang, kalau misalnya emang nggak dibales, ya atau misalnya nggak diwaro, ya udah nggak apa-apa, Mm-mm. it's okay. Karena ya nggak salah juga dia menolak lo gitu. Mm-mm. But Ya, we ya, but we feel appreciated ketika kita itu diminta. ya, ya, Eh, bener. Kemarin gue nonton film ya, web judulnya Unsung Heroes. Eh, kok kayak tahu ya film itu ya? Film 2023 kalau nggak salah. Oke. Iya. Oh iya, sorry maaf. Mbak Putri, aduh aku belum WhatsApp lo. Kinoy, DM-in aku dong nomor WhatsApp-nya Mbak Putri. Oke, back to the movie. Unsung Hmm, Heroes. hmm. eh Oke, kok lu nggak excited sih? Gimana? Kan gue lagi nunggu. Kan belum, belum, belum lo ceritain. Oh iya benar. Nggak, gue mulai kebanyakan ngomong nggak sih? Lu udah pengen ngomong belum? Enggak, Gue takut nih. enggak, enggak. Gue lagi dengerin. Oke. Lo kebanyakan nelen ingus. Iya, gue nggak dengar suara gue bindeng banget loh, Wat. Dan hidung gue Iya, masih mampet, jadi gue kayak merasa kayak ikan Oscar, napasnya dari mulut. ikan Oscar tuh kayak apa, Bo? Bahan Oscar gue tahu. Lu nggak pernah ngeliat ikan Oscar? Ikan Oscar yang kayak mana sih? Ikan Oscar yang Yang suka mulutnya makan ikan kecil. bukan yang hitam, warna-warni, kalau napas ketap, ketip, ketap, ketip. Kenapa? Kenapa lo mesti ikan Oscar? Kenapa nggak ikan Mas Koki gitu? Karena om gue piaranya ikan itu di rumah dulu. Jadi vocabulary lo soal ikan adalah ikan Oscar. Heeh, gitu. Anyway, back to the movie. Ya, ya. Oke. Ini ada hubungannya dengan asking. Film Hmm. ini maaf ya, kalau spoiler maaf. Kayaknya kalau nggak nyampe ujung nggak akan kita nggak akan dapat the moral of the story. Jadi gimana dong? Ya udah ceritain aja. Oh, ya udah. Ngapain sih? Udah pada tahu juga di sini emang emang apa namanya sumber spoiler. Ya, Bo, lu mah. Jadi ini adalah kisah nyata. Unsung Heroes. Yes, Ya. kisah nyata dari perjuangan sebuah keluarga. Mm-mm. Tokoh sentralnya adalah ia menggambarkan betapa dahsyatnya pengorbanan dan perjuangan seorang istri dan ibu dalam memperjuangkan kehidupan rumah tangga. Nangis, nangis. Oke. Film ini film Asia, Hollywood atau film Eropa? Hollywood Yahud. Hollywood Yahud, Unsung Heroes. Yang main siapa aja?
Nggak tahu karena aktor Australia, karena tokoh sentralnya dari Australia, kayaknya produksi Australia deh. Oh, oke. Ya Jadi udah. ini kisah nyata dari grup band orang Australia. Oke. Jadi sekeluarga nih, Oke. Terus? sekeluarga anak 5, Ha-ah. suami istri. Sang suami ini kerjaannya promotor band di Oke. Australia. Oke. Ya. Nah, singkat cerita, datang dari keluarga berada, ya kakek neneknya, orang tua si laki. Singkat cerita, eh, promosi bandnya dia ini gagal web di Terus? Australia, flop Ah. gitu. Ah. Dia menggunakan tabungan keluarganya, tabungan masa depan keluarganya. Ha-ah. Istrinya lagi hamil anak ke-6 nih. Ha-ah. Terus jatuh miskin dong. Dia Terus? berusaha cari pekerjaan, ada yang mau terima di Amerika. Iya. Mengharuskan mereka semua pindah ke Amerika. Iya. Pindahlah itu boyongan ke Amerika. Iya. Oke. Nah, scene yang paling bikin gua nangis adalah ketika mereka sekeluarga diperiksa imigrasi di airport pas mau masuk Amerika. Aduh, gua nangis. Gua nggak akan cerita, lu nonton, meleleh air mata gue. Lu kebayang Iya. ya, film yang bagus tuh buat gue, 10 menit pertama lu udah dar gitu. Oke? Banjir. Banjir. Sampai di Nah. Amerika, Bo, pekerjaan Hmm. yang mengundang sang suami datang gagal. Oke. Terus? Mereka hidup miskin. Istrinya Oh, nangis langsung bangkrut tuh. bangkrut karena nggak punya apa-apa, Wet. Ya. Di rumah aja Terus? nggak punya furniture, Iwet. Oh my God. Terus? Jadi rumahnya gelondongan kosong. Ha-ah. Istrinya nangis, marah sama suaminya. How could you do this to me and to us and to our children, gitu ya. Tapi yang bikin gue hebat adalah ketika lagi berantem, istrinya bilang gini, gue nggak mau ribut, lo jalan kaki, I need time. Setelah dia mikir, terus dia berdoa, terus dia merasa bahwa dia baca surat dari neneknya, terus dia bilang gini, enggak. Istri yang suportif itu yang bisa mendukung suami dalam susah dan senang. Kali Ya. ini suami gue butuh dukungan gue. Terutama anak-anak gue Ya. butuh sosok orang tua yang jadi kuat. Ya. Terus suaminya balik, dia bilang gini, oke, gue gak akan marah-marah. We are going to get through this as a family. Terus Oke. anak-anaknya dikumpulin, Wet. Terus Ha-ah. orang tuanya cerita secara jujur. Terus orang tuanya bilang ada a jar of money gitu ya, dia bilang ini, kids, kerjaan bapak lu di Amerika ternyata gagal. Duit yang kita punya cuman yang ada di dalam ember ini. Jadi as a family we need to work together. Yang harus dilakukan adalah makan, listrik, rent, semua ada di uang ini. Uang ini nggak boleh habis. Karena kalau ini habis, kita nggak makan. Terus udah, jadi mereka melalui hari-hari mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bebersih halaman, mengerjakan pekerjaan rumah. But they keep their positivity up high. Terus Yes. tetangga mereka tuh ngeliat gini. Tetangga barunya gitu ngeliat sambil lewat gini. Ya Allah, punya berapa anak loh? Kan udah mulai jarang ya di Amerika. Itu tuh kayaknya tahun 90-an deh. Ya. Udah mulai, soalnya eranya emigran. Udah mulai jarang Ya. kayaknya yang punya anak 5. Punya berapa anak? 5. Ya Allah, lucu banget. Mowing lawn, satu keluarga, trimming trees gitu. Terus anaknya tuh bilang, iya kita satu keluarga suka bebenah. Kamu mau, Bapak mau kita datang ke rumah Bapak. We can mow your lawn too and clean your house. Sure, Oh iya. come to my house tomorrow. Jadi satu keluarga ini jadi cleaning service dari rumah ke rumah. Bebersih Keren. toilet, sikat kamar mandi. Satu keluarga, a family of 7. Semua turun tuh. Turun. Terus? Sampai Wow, kecil. nice. Ya, aduh merinding, Keren. merinding. Terus? Mereka terus melakukan itu gitu ya. Sampai akhirnya orang yang, oke, bagian situ nggak usah diceritain lah ya.
Terus, nah, si kakak paling tua ini tuh bisa nyanyi. Hah, Tapi ayahnya nggak pernah consider her to become a singer. Jadi terus sambil bebenah, karena keluarga musisi kan sambil bebenah gitu. Mereka suka sambil nyanyi-nyanyi. nyanyi. Sambil nyanyi-nyanyi. Terus ketemu ada satu keluarga yang di gerejanya dia, terus ngeliat gitu. Pas lagi mau jemput pergi ke Hmm. gereja gitu. Terus dia lihat di dalam rumahnya. Hah? Kok rumah ini nggak ada apa-apa ya? Kalian tuh hidup Hmm. gimana? Iya, kita baru pindah soalnya dari Australia dan kita nggak ya ya kerjaan kita bebenah bebersih cleaning kita belum punya furniture. Terus dia kan jatuh kasihan ya Iwet ya. Ah, Dia bantulah Christmas, dia kumpulin anggota keluarga, semua ngirimin eh, furniture. furniture bekas yang nggak dipakai. Terus? Oke. Udah, jadi hidup mereka sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik. Ah. Terus melahirkanlah istrinya anak ke-6. Oh my God, masih produktif. Yes, anak ke-6 Terus? melahirkan. Nah, yang nyambung dengan apa tadi ask itu adalah bapaknya nggak bisa bayar tagihan rumah sakit. Oh shoot. Bapaknya bilang sama rumah sakit, karena mau dipenjara dong. Bapaknya bilang, gue bukannya nggak mau bayar. Gue mau bayar, tapi gue nggak bisa semuanya sekarang. Boleh nggak dicicil? Hmm. Rumah sakit bilang, oh Aduh. iya boleh dicicil. Terus dia ketak-ketik di komputer, ternyata udah ada yang bayar. You can go home. Terus? Si bapak pikir si orang yang di gereja ini nih yang ngasih furniture. Hah. Egonya kecolek dong. Terus dia ngomong sama si bapak ini. Dia bilang gini, I appreciate lo bantu keluarga kita. It makes you feel Hmm. good, right? Bisa membantu orang yang kesusahan. Tapi Hmm. I need you to back off. Please Hmm. give help only if it is asked. Huh. Please back off. I need to learn to take care of my own family. If you keep on meddling, I cannot be an independent a husband and father for my family. Would you please back off? Gue tuh di situ gini, iya juga ya. Please give help only if it is asked. Ya udah, nyambung nggak tuh? Nyambung sih. Si orang ini agak sedikit mundur, menjauh, nggak pernah ikut campur lagi. Ya udah banyak untayan kehidupan terjadi sehingga akhirnya keluarga ini mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri dan hubungannya jadi baik lagi. Which got me into thinking, iya juga ya Iwet ya. The bridge to our dream and reality is asking. Gue boleh saya bersuara sekarang ya? Boleh banget, gue udah kering ngomong. Gue setuju di part bahwa the bridge to your dreams is asking. Mm-mm. Ya. Terus gue setuju bahwa iya yang disebutkan sama film dengan judul Unsung Heroes itu adanya di Netflix ya. Itu setuju ketika dia bilang enggak setuju bahwa iya lo kalau butuh bantuan lo minta gitu. Tapi ya tapi mungkin kalau misalnya si bapak itu tidak ngomong seperti itu nggak akan jadi sebuah film ya karena film kan butuh drama, butuh konflik dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut pendapat gue pribadi ya, apa yang dilakukan agak berlebihan menurut gue. Iya, ya namanya film pasti kan ada Iya, flair-nya ya. iya, iya. Maksud gue kayak ya udah Bo, nih ada orang baik ya, mau bantu lo. Mm-mm. Mungkin bisa bisa datang cuman cukup dengan kayak thank you very much, I really appreciate this. Mm. Lo datang di saat gue lagi memang kesulitan, butuh dan sebagainya. Tapi mungkin lain kali boleh nggak? Gue juga mesti belajar untuk bisa menjadi ayah, suami yang independen untuk anak dan istri gue. Gitu kali nggak sih ya? Karena kalau langsung kayak boom datang kayak could you please back off bla bla bla, kesannya kayak ego banget yang ngomong gitu. Emang.
right? Jadi maksud gue kayak iya, bener juga gitu bahwa berikan bantuan kepada orang yang meminta dan juga membutuhkan. Tapi juga ya si bapak itu ya udahlah gitu. Terima aja nyet. Iya. Dan faktanya plot twistnya ya, yang bayarin tagihan rumah sakit bukan si bapak itu. Lah terus siapa? Nggak tahu. Si? Iya gitu. Tapi yes true. Tapi gue tuh gini ya, gue lebih suka orang yang pride-nya tinggi daripada orang yang nggak punya harga diri. Si hitam putih kehidupan. Hadir lagi dia dengan teori-teori kiri dan kanan. Tidak bisa geser sedikit ke tengah, tidak bisa geser sedikit ke samping. Hidup hanya atas, bawah, kiri, dan kanan. Iya kenapa ya gue gitu ya Wet ya? Bo, nggak gitu juga. Iya. Gue tuh senang kalau segala sesuatu tuh jelas gitu ya. Iya, gue kemarin baca tuh postingan lo di Instastory. Lo ngepost dari sebuah postingan yang lo bilang gini, semoga kita akan bertemu dengan orang-orang yang intensinya clear. Iya, itu lo kan yang ngepost kan? Bukan gue, lu salah deh. Lu yang clear intention apalah gitu. Masa sih gue suka lupa juga sih gue post apa? Iya, di Instastory lo bilang gitu. Gue coba gini, lagi deket lagi nih sama orang pasti. Orangnya abu-abu nih pasti nih. Entah abu-abu gajah, abu-abu monyet, apa abu-abu kudanil, gue nggak tahu deh nih. Oh iya benar. Ya kan? Lo keluarin postingan itu, ya. Pasti lo udah kayak 3 hari nggak jelas nih. Maunya apa nih orang? Gue tuh pengen tahu aja, lu tuh apa nih? Lu tuh monyet, gajah, semut, kucing, anjing, babi, apa nih? Gue tuh soalnya pecinta binatang nih. Gue bisa, tapi gue harus tahu nih, gue mau main nama apa nih? Ya, semut, kadal. Apa nih? I need to know. David, sabar dikit David. Kalau nggak sendirian terus lo nanti lo. Anjir, kenapa beloknya jadi ke jodoh hidup gue? Kalau lo baru 3 hari udah lo dedes gitu intensi lo apa? Kabur lo semua orang nanti David. Kan gue cuma ngededesnya di Instastory. Jawab aja terus jawab. Jawabnya terus jawab. Gue udah yakin banget nih. Ini pasti baru ketemu orang. Baru 3 hari ini deket. Udah gak sabar dia. Lu maunya apa nyet? Lu tuh gajah, lu tuh kambing, lu tuh babon, apa-apa. Ya itu gue banget tuh. Gue tuh kayak Rinos. Sehari 2 kali digunakan selama 3 hari. Kalau 3 hari nggak sembuh, gue gini, oke ke dokter yuk. Yuk kita tuntaskan. Mau apa nih? Jangan gila deh. Lu terus-terusan minum Rinos sampai 5 hari, sampai 7 hari. No. Yuk ke dokter yuk kita tuntaskan. Mau apa? Terus udah ketemu belum jawabannya? Belum dong. Tapi ya itu juga sebenarnya pertanyaan sih. Kita tuh nunggu sampai jelas tuh berapa lama ya kira-kira ya? Mampus. Nah, menarik nih. Jumat asmara gimana gitu. Ya. Pendekatan tuh berapa lama sih sebenarnya? Coba kita Apa tanya. sebulan? Ya? Apa 2 minggu? Apa seminggu? Berapa lama nih? Nah, coba ya kita tanya pertanyaan sederhana itu aja. Kalau kenal terus pendekatan berapa lama? 3 bulan sampai diselingkuhin, 2 bulan, Ya. 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan, Tuh. 2 3 bulan tahun. kelamaan sih menurut gue. Oh, oke. Seminggu, Ya. 3 bulan. Oke. 3 months rule. Ya. Oh, we have a rule. 3 months Oh rule. ya? Sebulan, 3 bulan. Kayaknya yang ngomong tahunan mah nggak serius deh. Tuh, kayaknya berarti ranging from 1 sampai 3 bulan, Wet. Jadi gini. Nah, bertanya. Kebanyakan Lu seminggu. duluan. Kebanyakan seminggu, sebulan, 3 bulan.
Oke, oke. Seminggu menurut gue terlalu cepat. Hmm. Ya, seminggu tuh lo belum nge-build chemistry apa-apa. Hmm. Kita ngomongin soal serious relationship ya. Iya. Bukan bukan ngomongin yang cuman mau senang-senang, enggak ya. Kita nggak masuk ke situ ya. Karena kalau yang senang-senang tuh ketahuan. Iya. Mungkin gini, kan deket sama orang itu pokoknya kita pengen menjajaki kan, ini akan pergi kemana, Betul, iya kan? betul, Iya, gue betul. setuju sama lu 7 hari itu too soon. COVID aja 14 hari ya. Bener. Tujuh hari itu baru inkubasi. Iya, belum jadi Iya tuh. kan? Mm-mm. Belum. Ya, belum belum dapat demamnya, Iya, ya. Belum dapat linu ke tulangnya. Bener nggak? belum, belum. Belum kan? Iya, iya, Ya. Masuk hari ke-10 tuh baru kayak kenapa gini ya gitu kan? iya, iya betul. Tapi Ya, betul again, menurut gue dalam hitungan 7 hari itu lu udah bisa sense it, lu klik apa enggak? benar. Betul. Tapi masih masih diraba. Ini kliknya apa nih? Mm-mm, Ya kan? mm-mm. Oke. Menurut lo yang ideal berapa? Sebulan. Gue, Heeh. ya ini sebulan tuh kelamaan loh buat gue. Oh ya. Mm-mm. Gue tuh biasanya I kind of have the feeling it's a go or no go the project. Anjrit, kisah asmara gue kayak project, itu Runway nggak sih projectnya? ibarat gue lagi approach klien aja, ya. Dicolak-colek, toel 2 minggu deh gitu. Gue udah dalam 2 minggu gue udah bisa feeling, it's a no go. Gue akan mundur perlahan. Tapi kan orang juga punya beda-beda, Bo. Ada yang emang kayak agak lama gitu ngerasain hatinya gitu. Tuh, ada Oh, yang bilang, I'm not yours bilang sebulan tuh cepet banget tahu. gitu. Ini hubungan bukan bisnis, Kadev. Makanya yang Tuh, lu tuh sama gue ya, parahan lu. Mendingan gue di depan gue kasih kartu nama sekalian. Say, mau nunggu apa? Approvalnya lama banget. Kredivo aja cepet banget. Kurang dari 24 jam udah approve. Lu mau nunggu apa? Jangan lu samain. Jangan lu samain sama pinjol, anjir. Gila ya lo. Tapi lo tahu kan, yang instan-instan itu efeknya kayak apa? Dikejar sama rentenirnya. Gue tuh nggak Mau sabar. lu kayak gitu. Gue tuh nggak sabaran loh, Web. Proses pendekatan tuh gue paling nggak sabaran. Ya mau sampai kapan kayak begitu gue tanya. Ya udah, oke. Jadi sebulan nih, sebulan. Nah, Sebulan. sebentar. Kalau udah sebulan, terus apa tuh yang membuat lo kayak, oke, let's go. Itu satu ya. Apa yang membuat lo langsung, oke, let's go. Yang kedua, gimana cara ngomongnya? Lu nanya gue. Ini mah, ini mah the blind. Iya. Apa tuh bahasanya? The The blind blind. leading the deaf. Nah, bodoh, dua-dua. Iya. Hegop sama Tulil. Terus ngobrol. Heeh. Berasa Kita paling hooh. kita kita belajar dari kesalahan masing-masing aja kali ya. Kalau gue tuh Coba. mungkin istilah anak zaman sekarang itu red flags itu loh. Jadi sepanjang deket sebulan itu gue biasanya ngumpulin apa ya, points gitu loh. Oh, yang ini gue suka nih dari diri dia. Misalnya, oh orangnya mandiri, gue suka nih. Oh orangnya mengutamakan waktu buat keluarga, gue suka nih gitu. Iya, kan ada red flags-nya. Oh, ternyata orangnya kalau emosional nyebelin ya. Gitu red flag 1 gitu. Terus oh, ternyata orangnya agak terburu-buru kalau ngapa-ngapain. Red flag 2 gitu-gitu sih. Terus nanti at the end of it, baru gue akan menimbang eh yang mana ya yang paling banyak. Ini menarik katanya Liva. Liva apa Ilva apa Iva nih gue nggak tahu. Dia bilang gini, jangan tanya kita nih apa sih. Jangan. Better bilang, I think I'm interested on you. What do you think? Oh, nanya aja langsung. Iya, I think I'm interested in you. What do you think? Gitu.
Oh, jadi setelah sebulan dong? Ya, setelah itu tadi ya, lo kumpulin ternyata poin green flag-nya banyak nih. Hmm. Lo ngerasa nyaman, lo ngerasa bisa spending your time with the person gitu kan? Hmm. Good one. I like that. I Ya, think setelah sebulan, I think I'm interested in you. What do you think? iya. Jangan kelamaan jedanya. Mm-mm. Iya. Kalau jedanya kelamaan dia nggak interested, dia kabur. Begitu lo balik lagi muka lo, udah hilang. Ya, gagal lagi. Iya. Dan ingat ya, jangan narsisistik. Kalimatnya jangan, I think I'm interested in myself. What do you Nggak think? beda. Beda. Gimana? Salah, salah, jangan. Tapi ya, ngomongin soal red flag. Gue kan lagi menonton ulang episode-episode Sex and the City ya. Hmm. Carrie Bradshaw itu, she's a total red flag girl. Uh, she as a person. As the Carrie Bradshaw-nya, as Iya, the iya. Carrie The, Bradshaw. the karakternya kan. Yes, yes. Kenapa? Kenapa? Itu sampai kan Genzi lagi pada nontonin juga kan ya. Huh. Itu semua gini, oh my god, she's a total red flag. Hmm. Oh, ribet banget loh dia itu. Coba lo cek deh. Iya sih. Lo Iya. cek deh. Kayak semua tuh jadi masalah buat dia gitu. Iya. Iya betul. Iya. Iya betul. Red flag yang gue juga lihat dari Carrie adalah plain plan. Sebenarnya lu tuh cintanya lu tuh cuman sama satu orang tapi lu nggak mau mengakui dari awal gitu. Passive aggressive. Jadi sebenarnya for me Carrie Bradshaw is passive aggressive. She's total nuts, you know. Itu definisi cegil, itu dia. Lu jahat. Wah, menurut gue ya, lebih baik Samantha atau enggak lo? Oh, thank you. I mean like, ya udah gitu. Gue cuma butuh memuaskan kebutuhan biologi gue. That's it. Iya. Ya nggak tapi. Iya, iya. Tapi Samantha itu jelas gue suka gitu. Definitif banget gitu. Maunya apa? Jelas. Gue suka orang-orang yang jelas. Tapi but then again ya, Iwet ya. But then again, menurut lo drama seri Sex and the City itu akan semenarik itu kalau tokoh sentralnya tidak cewek pelin-pelan kayak Carrie Bradshaw? Hah? Ya enggak sih, I know it's just a movie. Cuma maksud gue tuh gini, lo kan tadi ngomongin, mari kita kumpulin red flag and green flagnya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang masih kayak red flag tuh kayak apa sih kak, green flag tuh kayak apa sih kak, gitu kan. Nah lo tonton deh tuh, lo lihat tuh Carrie Bradshaw, nah itu red flag. Gini ya, tapi ya tadi sambil ngobrol sama lo, gue multitasking. Gue mikir sama senam Kegel. Hasil pemikiran gue adalah Gimana? Anjir, parah banget lo. Gila ya. keren ya. Hasil pemikiran gue adalah Cerit. Jadi lo kalau diam-diam gitu lo kegel. iya. Hmm, 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 hmm. Ih, parah banget. Ih gila. Hmm. Got this. Gue anak Pilates. Eh, flex gue yang menandakan setelah proses pendekatan yang menandakan hubungan ini go or no go. Biasanya adalah kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Pertama, gue adalah ketertarikan fisik, Iwat. Ya. Kalau gue tertarik physically, him as a human being, itu biasanya gue akan mulai usaha. Kedua Ya. adalah, setelah gue pikir-pikir, effort. Kenapa sih? Ya, aku masih nggak habis pikir. Ada orang nyimak sambil senam kegel tuh ya apa gitu. It's good, you know, try. Oke, anyway, lanjut. Effortnya. Effortnya. Jadi kalau gue merasa effort yang gue keluarin sama dengan effort yang orang itu keluarin, seimbang, it's a go. Gue lanjutin prosesnya lebih dari sebulan. Karena ternyata banyak kali dalam hubungan-hubungan gue tuh, Wet, adalah Ya. effortnya nggak balance. Terus jadi gue merasa, ini ngapain amat?
gitu. You know? Apa sih? Apalagi? What did I do? Ada yang bilang, aku jadi inget Mbak Cintami. Sedap kek. Itu loh, lu latihan tahan pipis gitu kayak di pilates gitu supaya nggak kendor. Kita nih udah bapak-bapak, lu sendiri ngaku kalau malam pipis-pipis melulu. Udah dok, lu mesti dilatih kayak di pilates. Jepit, inhale, exhale, release. Jepit, inhale, exhale, release. Gitu, Pak. gue gue udah no comment. I raise my case. Oh my god. Oke. Sebel tau gak lo? Ini tuh kan akibatnya begitu lo diem gini. Kegel ya? Lagi kegel ya? Gue gitu. Gue kalau lagi meeting sama klien dan menurut gue omongannya nggak penting dan muter-muter, gue cuman pasang muka menyimak tapi gue ngitung. 1, 2. Thank you. Thank you so much. Jadi lo pikir tadi omongan gue nggak menarik ya dan muter-muter ya? Enggak, itu otomatis. Instinctively. Daripada kayak kemarin gue bilang, lu bilang, gue anggota yang di meeting sibuk nyeruput es kopi sampai GERD, mendingan gue kegel. Itu juga tuh ya. Anggota meeting yang sibuk nyeruput es kopi keluar-keluar. Asam lambung. Kasih kontribusi kagak, ngomong kagak, asam lambung. Lu meeting orang ngeluarin buah pikir, lu ngeluarin asam lambung, reflux lu keluarin. Jadi ngebahas pendekatan nggak sih? Did you get my point or not? Gini ya, lo juga yang ngebelokin topik kegel ini, abis lo juga yang marah. Boleh nggak lain kali tuh jangan selipin-selipin gitu. No, kegel is subculture. Budaya puyeng. You better ask Pak Chandra. Pak Chandra, hey, do you do kegel? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Gue Pak Chandra DM gue. Bohong. Ya. No. Jadi konten kita yang ngebahas Pak Chandra di YouTube itu dia repost di Instastory. Terus kan ada yang suka nonton tag gue. Terus Pak Chandra yang di account pribadinya juga. Terus dia DM, Mas Dave, thank you so much for the kind words. Terus gue pikir admin kan, karena tulisannya warung Pak Chandra. Kan gue pikir itu admin ya. Gue gini, sama-sama, a pleasure. Salam buat Pak Chandra. Ini Chandra. Oke, salam puyeng. Kata dia gitu. Terus dia kata apa? Ya gue malu. Ya gue gini, hehehe. Gue gitu aja. Salam puyeng tuh harus ada hand sign-nya ya, Bo. Gimana gitu ya? Puyeng. Salam puyeng. Tapi kayaknya Pak Chandra mah asik ya orangnya, nggak marah. Aduh, Tuhan capek banget. Udah balik lagi ke pendekatan, gue perlu closure. Oke. Kalau lu emang Jadi apa tuh maksudnya? ya apa? What sign go or no go setelah sebulan misalnya? Coba lu bayangin. Lu nanya gue. Iya. Yang selama Lu ini tahu dong? selama ini lu lakukan. Lu tahu dong? Apa? Lu tahu dong? Apa? Lu tahu dong? Apa? Lu tahu dong? Apa? Nggak kelar-kelar. Kita kayak cewek-cewek gitu ya. Tap, love, nyam nyam nyam. 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 Asyik. Asyik. Lu jadi ngomong apa enggak, botak? Ini muka gue sampai merah banget. Lah kan lo tahu, hubungan gue selalu tanpa status terus. Lu mah seneng ya terlibat dalam hubungan tanpa status gitu. Lah gue kan Carrie Bradshaw.
Lu tuh ibarat tanah tanpa kepemilikan. Lu tuh tanah-tanah giri, tau nggak lo? Ya, PBB-nya mau ditagih kemana nih? Gitu, nggak jelas. Tanah-tanah Tanah hibah. giri kanjing. Kalau gue tuh senengnya, ayo, jadi saya mau tulis siapa nih di sertifikat? Gitu. Gue harus jelas. Aduh Tuhan. Ngerti? Tanah sengketa anjir. Jadi ya, gue ya, Iwet ya nih ya, gue kasih tahu ya. Tapi teman-teman please jangan, don't use it against me ya. Misalnya gue deket sama orang dari Tinder. Kan gue diajarin tuh sama Yogi, abis deket dari Tinder tanya Instagramnya. Nah, anak-anak puyeng zaman sekarang kan Instagramnya pada di lock tuh, private. Terus kan mereka pasti gini, coba buktikan kalau emang this is your real account, follow me on Instagram. Gue kan akan gini, damn it, gue harus follow lagi nih orang. Ya udah gue follow. Sekalian gue pengen lihat. Gue akan kasih rentang waktu 1 bulan itu. 1 bulan itu gue akan lihat ada interaksi apa enggak. Kalau nggak ada apa-apa dalam 1 bulan, gue akan unfollow it. Gue nggak akan. Ternyata cuman ini buat cari followers. Masuk ke Tinder. Jaring-jaring followers. Aku sisi. Buat apa, Nek? Gue buat apa? One, I don't want to follow you and need to know your life. Lu juga postingan isinya cuma 3. Nah, lu gak pernah berinteraksi sama postingan gue. Dan hubungan kita gak bisa dibawa kemana. Bitch, bye. gue balik ya tadi ya. Gue sebenarnya Coba kalau Iwet tuh, yang dia follow. Pasti kan tuh hubungan-hubungan tanpa status lu banyak kan di situ kan? tanah-tanah girik gue kan. Iya kan? Iya kan? Tanah-tanah girik lu bejibun kan lo di situ kan? Iya. Punya tanah nggak punya tanah girik tapi tanpa status. Oke, balik lagi ya. Nah, ini tuh sebenarnya gue nanya tadi dalam rangka belajar juga. Ya, setelah sebulan tuh mau gimana? Apakah kita mau temenan aja atau kita mau lanjut? Tadi tuh yang jawab bahwa hey, I think I'm interested on you, in you. What do you think? Itu menurut gue bagus. Ya. Ya kan? Karena itu bisa jadi kayak kejelasan loh. Karena balik lagi ke topik awal kita soal as. Lo nggak akan pernah tahu ini akan menuju kemana. Ini akan menjadi apa. Kalau lo nggak tanya kan. Ya, dan nggak semua orang loh punya kemampuan, gila, jago banget nih gue. Nggak semua orang punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya juga. Sehingga mungkin memang harus ada yang mulai. Tinggal masalahnya adalah siapin mental, lo akan ditolak atau diterima. Akan lanjut atau tidak. Atau mungkin jawabannya adalah, I think I have the same feeling, but kita lihat dulu boleh nggak? Jangan terlalu cepat. It's okay. At least ada sebuah timbal balik di sini. Bener nggak sih? Cuma untuk menuju ke 1 bulan sampai lo mengatakan bahwa I think I'm interested in you, lo bisa lihat lah gimana. Kayak misalnya gini, apakah dia nyariin lo? Apakah obrolannya bisa berkembang dengan natural tanpa dipaksa? Apakah kalian punya selera humor yang sama? Apakah kalian bisa berbagi cerita? Apakah dia bisa menanggapi cerita lo? Apakah lo bisa menanggapi cerita dia? Gitu nggak sih? Ya. Iya kan? Maksud gue gini, in our age, we are looking for a mature relationship. Bener nggak? Betul. Orang-orang yang lo udah nyarinya tuh bukan cuman sex partner misalnya. Lo nyari companion kan? Halo. Jangan kegel matanya. Matanya yang kegel. Oh iya. Iya nggak sih? Bener nggak, Bo? Ya. Gue tersentuh dengan yang bilang
bangun jam 2 pagi di London, bela-belain mau nonton siaran pagi. Oh, gue suka. Ini a very nice closure. Jadi thank you buat temen yang ngajarin tadi. Setelah 1 bulan pendekatan, we need to ask. I think I'm interested in you. What do you think? Jadi Ya. nggak harus selalu besok bulan berikutnya kita janjian tunangan, kawin atau pacaran. Enggak, tapi at least tahu kejelasan aja gitu. I'm asking for your clarification, ya kan? Are we on the same page or not? Gitu kan? Ya. Abis kegel dia sedot ingus. Heeh. Lu tau apa? Karena gue mau cerita ini nih sebagai tutupan. Aduh. Ini juga fakta kehidupan yang menampar gue di muka gue kencang sekali bulan lalu. Nah, Jadi gue kenal, pendekatan, terus kayaknya oke, kayaknya asik, ini itu. Tapi gue masih pakai teori lama. Minggu kedua, terus gue gini, bahasa gue gini, ternyata kita nyambung juga ya, gue gitu kan. Iya ya gitu. Terus gue mau nanya, kamu tuh sebetulnya what do you look for in a relationship sih sebenarnya? What's your type? Gue tuh gitu kan. Maksudnya just to keep it fun and casual. nah. Jawabannya dia, being cute and everything. Well, I don't know if you call it a type or not. Tapi aku tuh memang dari dulu sukanya yang cabi dan berumur. Di situ lo kegel pasti. Di situ gue menghabiskan cappuccino gue dan minta bill, terus gue pengen buru-buru ke gym sama suntik Ozempic di jidat. Two of my worst nightmare, all in one sentence. I'm fat and I'm old. It's cute though. Sampai di rumah lo tau apa yang gue lakukan? Apa? Klik unfollow. Yang bener loh. Ya udahlah, Bo. Gue nggak cabi dong. Dave. Terus dia gimana? Oldnya sih gue iya. Cabinya enggak dong. Dia juga Iya. udah nggak nyariin gue lagi. Ya udahlah. Oke. Tapi itu cara yang salah. Sekarang kan udah dapet teori yang baru. I'm eager to practice it. Oke, ya udah. Dapat ilmu baru ya hari ini ya teman-teman ya. Paling nggak buat kita berdua. Thank you for such an enlightenment Friday. Akhir pekannya semoga menyenangkan. Hari Senin kita balik siaran lagi. Dikumpulkan cerita yang bisa kita bagi supaya hari Senin kita bisa cerita sama-sama.